Pernah nggak sih kamu merasa frustrasi banget sama yang namanya hukum ketertarikan? Udah coba semuanya, tapi kok kayaknya gitu-gitu aja, nggak ada yang beneran berubah. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar sebuah teknik dari seorang yang dulunya skeptis. Sebuah metode yang ternyata berhasil bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi kapan kamu melakukannya. Rasanya familiar banget kan kalimat ini? Mungkin kamu udah bikin vision board, nulis afirmasi tiap pagi, atau ngebayangin impian kamu berulang kali. Ya, mungkin ada perasaan positif sesaat, tapi tujuan besar yang kamu pengen itu rasanya masih jauh banget di angan-angan. Nah, rasa frustrasi inilah yang jadi titik awal penemuan kita hari ini. Ini dia pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau ternyata semua teknik manifestasi yang populer itu sebetulnya nggak salah, tapi waktu kita pakainya yang kurang pas? Gimana kalau ada satu momen krusial setiap hari, di mana pikiran kita itu paling gampang buat diprogram, dan kita malah melewatkannya begitu aja? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Biar kita paham kenapa waktu itu penting banget, kita harus lihat dulu ke dalam pikiran kita sendiri. Rahasianya itu ada di satu kekuatan raksasa yang sering banget kita abaikan. Pikiran bawah sadar. Dan ini yang disebut aturan 95%. Nah, yang menarik banget dari grafik ini tuh perbandingannya. Pikiran sadar kita, bagian yang pengen bisnis sukses, keuangan stabil, atau hubungan yang harmonis, itu cuma 5% dari seluruh aktivitas pikiran kita. Sisanya, 95% yang sebenarnya megang kendali adalah program otomatis di pikiran bawah sadar. Dan bagian ini paling aktif justru pas kita tidur. Jadi coba kita lihat perbandingannya ya. Waktu kita berusaha keras di siang hari, pakai afirmasi dan visualisasi, kita itu cuma kerja pakai 5% kekuatan pikiran. Sementara itu, pas kita tidur, 95% kekuatan pikiran kita itu jalan sendiri tanpa ada arahan yang jelas. Ini tuh ibaratnya kayak kita coba mendayung perahu pakai satu tangan, sementara mesinnya malah jalan ke arah yang berlawanan. Sia-sia kan? Dan kutipan ini benar-benar merangkum inti masalahnya. Niat kita udah benar, tapi kita lupa ngasih bahan bakar ke pikiran kita di waktu yang paling kuat, yaitu pas mau tidur. Kita mati-matian coba di siang hari, tapi malah melupakan momen emas di malam hari. Nah, kesadaran inilah yang jadi titik baliknya. Jadi, gimana cara mulainya? Langkah pertama adalah bersihin jalurnya dulu. Sebelum kita bisa menanam benih keinginan yang baru, kita harus siapin tanahnya. Pikiran kita harus tenang dan siap buat menerima. Coba deh bayangin ini. Kamu nggak mungkin bisa menanam benih baru di tengah badai atau di tanah yang penuh sama keributan dan kekacauan, kan? Nah, hal yang sama persis berlaku buat pikiran kamu. Kalau pikiran kamu masih ramai sama drama hari itu, kekhawatiran atau notifikasi media sosial, afirmasi sekuat apapun nggak bakal bisa berakar. Ini 3 langkah praktis buat menenangkan pikiran. Gampang kok. Pertama, putuskan koneksi. 1-2 jam sebelum tidur, stop scrolling media sosial dan hindari nonton film atau berita yang bikin emosi naik turun. Kedua, ciptakan ketenangan. Redupin lampu kamar, bikin suasana jadi sunyi dan nyaman. Ketiga, bernapas. Coba deh, ambil napas dalam-dalam beberapa kali buat ngelepasin semua stres dan beban hari itu. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Oke, sekarang pikiran kita udah tenang, udah siap, kita masuk ke inti dari teknik ini. Ini bukan cuma soal ngebayangin gambar, tapi tentang merasakan sebuah kenyataan. Kekuatan sesungguhnya itu ada di emosi. Emosi atau energy in motion, energi yang bergerak, adalah bahan bakar yang mengubah visualisasi pasif jadi perintah yang kuat buat pikiran bawah sadar kamu. Gambar tanpa perasaan itu cuma lamunan kosong. Tapi, gambar yang disertai sama emosi yang kuat adalah sinyal yang sangat jelas buat pikiran bawah sadarmu. Yuk, kita coba prosesnya. Pertama, pilih satu keinginan yang benar-benar kamu mau. Terus, tanya ke diri sendiri, kenapa ya aku pengen ini? Jangan berhenti di jawaban pertama. Gali lebih dalam lagi. Contoh, kamu pengen rumah baru. Kenapa? Mungkin biar nyaman. Kenapa rasa nyaman itu penting? Mungkin karena kamu pengen ngerasain damai, aman, dan bebas. Nah, itu dia perasaan intinya. Pegang erat-erat perasaan damai dan aman itu, dan rasakan seolah-olah kamu udah punya itu sekarang. Oke, kita udah berhasil menenangkan pikiran dan membangkitkan emosi. Sekarang kita sampai di momen yang paling krusial, jendela emas, di mana pikiran kita itu paling reseptif. Inilah gerbang menuju pikiran bawah sadar kamu. Momen ini terjadi tepat pas kamu ada di antara sadar dan tidur. Waktu kamu mulai ngantuk tapi belum benar-benar terlelap. Nah, di saat inilah otak kamu menghasilkan gelombang yang namanya gelombang theta, yang merupakan jalur akses langsung ke pikiran bawah sadar. Nggak ada lagi tuh filter dari pikiran sadar yang suka mengeritik. Dan poin kuncinya adalah ini. Pikiran bawah sadar kamu itu nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang cuma imajinasi.
Jadi kalau kamu bisa tertidur sambil membawa perasaan damai atau bahagia, seolah-olah keinginan kamu udah terwujud, pikiran bawah sadar akan nerima itu sebagai sebuah kenyataan. Dan dia akan mulai bekerja sepanjang malam untuk mewujudkannya di dunia nyata. Keren kan? Jadi, yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah ritual malam yang simple tapi sangat kuat. Ini adalah cara mengubah niat di siang hari menjadi kenyataan yang diproses semalaman penuh. Dan tabel ini merangkum perubahannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, itu rutinitas lama yang mungkin kita semua lakuin. Scrolling, khawatir mikirin masalah, terus tidur dalam keadaan stres. Di sebelah kanan, ini dia ritual baru kita. Menenangkan pikiran, memvisualisasikan keinginan dengan perasaan, dan tertidur dengan emosi positif. Ini bukan sihir loh, ini tentang mengalihkan kebiasaan secara sadar untuk dapat hasil yang luar biasa. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah tahu kalau setiap malam adalah kesempatan emas buat memprogram masa depan, pertanyaan terakhirnya adalah, masa depan seperti apa yang akan kamu ciptakan malam ini?